kemarin itu seperti yang sudah kita bahas di pagi hari waktu Tiger Insight bahwa pada hari ini kita akan melihat bisa aja saham yang masuk atau yang keluar untuk MSCI ada yang bisa naik, bisa juga turun. Kita tidak bisa menebak, tapi yang sudah pasti nilai transaksi akan melonjak secara signifikan. Dan kalau my friends lihat kemarin IHSG itu nilai transaksinya mencapai 45 triliun, di mana ini sesuatu yang sifatnya anomali. Jadi nggak mungkin hari ini sebesar 45 triliun ya my friends. Jadi itu hanya karena ada event-event tertentu seperti MSCI rebalancing. Nah, poin berikutnya yang mau kita sampaikan adalah kemarin juga terjadi net buy dari asing sekitar 2,3 T, tapi lagi-lagi ini juga efek dari rebalancing. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi dengan saham-saham yang masuk dan yang keluar, yang kemarin ditutupnya mengalami penurunan dan yang kemarin ditutupnya itu mengalami penguatan secara signifikan. Jadi kalau my friends ingat beberapa waktu yang lalu salah satu saham yang terjadi perubahan dari sisi bobot FIF-nya yaitu adalah DSSA. Beberapa waktu lalu kita sampaikan bahwa seharusnya kalau melihat pola transaksinya DSSA pada saat itu setelah dia turun secara signifikan beberapa hari ke depan harusnya akan terjadi rebound. Nah, kemarin itu terjadi rebound yang sangat signifikan dan terjadi nilai transaksi yang besar banget untuk DSSA. Dan itu sangat wajar karena terjadi rebalancing di MSCI dan seperti yang kita ketahui DSSA salah satu saham di Indonesia yang masuk ke MSCI Global Standard Indexes yang memang secara market cap saham-sahamnya ini menjadi pilihan fund-fund yang kelolaan dananya itu sangat besar sekali. Jadi kemarin transaksinya itu tergolong sangat wajar sekali sebesar kemarin. Nah, pertanyaannya adalah apa yang normalnya terjadi? Ini normalnya terjadi ya, my friends ya. Buat saham-saham yang mengalami kenaikan, kecenderungannya hari ini akan mengalami penurunan. Ini yang normal terjadi. Dan sebaliknya, kemarin yang mengalami penurunan tiba-tiba turun yang lebih signifikan disertai dengan nilai transaksi yang sangat besar sekali, kecenderungannya harusnya hari ini mengalami rebound. Kalau ataupun nggak hari ini mengalami rebound, harusnya dalam waktu dekat akan mengalami rebound yang sangat kuat ya. Jadi kalau berdasarkan pemantauan kita kemarin, yang memang naiknya cukup signifikan itu ada di DSSA, ya, terus ada juga seperti kayak Kepik, terus juga beberapa saham-saham yang tergolong blue chips, itu kecenderungannya biasanya akan diikuti koreksi di hari ini. Karena apa? Dasarnya karena mereka yang mengelola dana secara besar ada yang menggunakan kemarin itu sebagai exit liquidity-nya mereka atau exit strateginya mereka. Jadi ketika terjadi transaksi besar, mereka ekspektasi bisa menjual kepemilikan mereka pas terjadinya rebalancing. Jadi ini akan sangat wajar sekali. Nah, di satu sisi, kemarin yang mengalami penurunan cukup signifikan disertai dengan volume transaksi yang besar seperti BCA, Aman, Mineral, seharusnya dalam waktu dekat atau hari ini ya, kalau nggak hari ini atau dalam waktu dekat, akan terjadi rebound nih my friends. Karena kalau dilihat dari sisi pola transaksinya, ini mengindikasikan seharusnya bisa terjadi rebound. Jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin, nggak perlu terlalu jumawa kalau sahamnya naik, nggak perlu terlalu khawatir juga kalau sahamnya turun ya, karena yang namanya rebalancing hal seperti ini sangat wajar. Jadi buat my friends yang kemarin sahamnya turun karena rebalancing, ekspektasinya hari ini bisa mengalami rebound, terutama yang nilai transaksi besar seperti BCA dan juga Aman Mineral. Itu update dari IHSG. Nah, kalau melihat dari keadaan ini, apakah rally-nya masih bisa berlanjut? Normalnya, volatilitas ini masih tergolong cukup tinggi setelah kemarin rebalancing, baru beberapa hari ke depan mulai akan normal nih, karena efek dari MSCI H-1 efektif itu kemarin, dan hari ini volatilitas kecenderungan itu masih tergolong tinggi, meskipun tidak sebesar kemarin. Ya, jadi hari ini mungkin masih ada sedikit imbas dari rebalancing kemarin, tapi beberapa waktu ke depan harusnya akan mulai normal dan saham-saham itu akan mulai bergerak berdasarkan inflow, outflow, atau berdasarkan dari story-nya. Jadi kita akan melihat itu dalam beberapa hari ke depan. Itu kurang lebih update terkait dengan MSCI ya. Jadi harapan saya sudah bisa menjawab banyak pertanyaan nih yang terkait dengan MSCI.